gerakin tangannya, kepalanya, ya kan? Kita stretch dulu biar lebih semangat lagi untuk siang hari ini. Nah, di siang hari ini kita udah kedatangan lagi nih salah satu narasumber kita yang gak kalah kerennya. Beliau adalah Mbak Mutia Larasati, STMA. Beliau adalah istri dan juga ibu, satu putra dan satu putri. Nah, beliau ini menamatkan pendidikannya di S1 Undip Teknik Arsitektur, lulus 4,5 tahun. Kemudian juga pernah menjadi peserta Australia Indonesia Youth Exchange Program oleh Kemenpora RI selama 4 bulan. Dan juga sudah menuntaskan pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada di jurusan Hubungan Internasional, lulus dalam waktu yang cukup singkat, 1 tahun 4 bulan. Masya Allah sekali ya ini Mbak Mutia. Beliau juga memiliki highlight nih, prinsip hidup nih. Fokusku adalah melihat anak-anakku tumbuh dan berkembang, sehingga aku memutuskan untuk berkarir hanya di rumah, mendidik anak-anakku untuk menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara. Masya Allah. Jadi tadi ya, walaupun pendidikan tinggi, kembali ke rumah bukan berarti itu sesuatu hal yang memalukan, namun ini menjadi salah satu kesempatan untuk melahirkan anak-anak yang menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, tidak perlu berpanjang kata lagi. Saya mau memanggil Mbak Mutia Larasati. Halo Mbak Mutia. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Mutia domisilinya sekarang di mana Mbak? Saya sekarang domisili di Jambi. Dari dulu sebenarnya di Jambi, tapi terus karena kuliah S1, S2, terus orang tua sempat pindah Jogja, saya sempat tinggal di sana. Kirain hidup saya bakal di sana, ya kan? Tapi ternyata qadarullah saya nah, saya balik lagi ke Jambi. Masya Allah. Oke, nih mungkin Mbak Mutia langsung aja Mbak silahkan untuk sharing sama teman-teman di sini yang sudah penasaran dengan insight yang didapatkan dari Mbak Mutia. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Mutia. Terima kasih Mbak. Jadi begini ya, saya sebenarnya di awal diajakin sama Mbak Mia, Mbak Mutia mau nggak ngisi gitu ya. Saya sih senang-senang aja karena menganggap ini adalah ajang saya bisa sharing. Karena kalau dari tadi narasumbernya yang pertama dan kedua itu memang bisa dikatakan masih stay on the track ya dari pendidikannya mereka. Mereka juga masih mengimplementasikan ilmu. Nah, saya ini mungkin datang untuk menjawab insecurity dari teman-teman di sini. Tadi saya lihat banyak yang mahasiswa. Kalau ternyata aku udah sekolah tinggi terus aku gak jadi apa-apa, aku jadi ibu rumah tangga, gimana? Hai, mari berjumpa dengan saya. Inilah contohnya. Kamu sudah sekolah dan kamu di rumah gitu. Kalau tadi Mbak Terisma juga udah bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya balik ke dapur. Hai, berjumpa dengan saya kembali ke dapur. Sekarang saya pengusaha catering gitu loh. Jadi apa namanya? Saya di sini diajakin Mbak Mia sebenarnya agak merasa di trap juga sih ya, begitu saya lihat flyernya ini dua-duanya PhD candidate dan saya yang sekolah sendiri gitu. Di sini saya stuck di S2 karena memang sebenarnya cita-cita saya panjang banget. Saya pengen apa namanya? Kalian semua di sini di mata Garuda itu punya hal yang tidak saya punya. Saya sudah di tahap interview LPDP dan saya nggak lolos, ya kan? Saya udah sampai di tahap itu, tapi ya qadarullah saya percaya memang rencana Allah itu adalah yang terbaik. Kenapa saya ditempatkan di sini itu pasti ada alasannya gitu. Dan meskipun sekarang saya putus sekolah, CV-nya tadi sepertinya paling pendek dari yang lain, saya harap sedikit banyak dari saya ini bisa memberikan manfaat gitu ya Mbak ya. Jadi saya langsung aja ya Mbak. Jadi saya ini S1 dulu di Semarang. Setelah S1 terus kan saya kepilih apa namanya PPAN ke Australia. Saya belum berhijab ya, saya belum berhijab apalagi bernikah. Jadi saya kepilih untuk berangkat. Nah begitu di situ fokus saya tiba-tiba oleng. Saya kok langsung tadinya saya arsitek, terus kok saya pengen ini ya, pengen tertarik dengan apa namanya international relations gitu. Kok kayaknya saya pengen berkarir jadi diplomat deh gitu ya kan. Kayaknya jadi Ibu Retno Marsudi itu seru ya gitu ya kan.
oh saya pengen fokusnya ke situ. Akhirnya papa saya bilang, saya waktu itu beasiswa by My Father Foundation, aka dibayarin orang tua ya kan. Jadi kamu kalau mau sekolah benar-benar. Kamu mau S2 yang mana? Kamu mau arsitek lanjut atau kalau kamu pengen kerjanya di bank misalnya kamu ambil apa namanya perbankan atau kalau misalnya kamu jadi diplomat kamu S2 HI. Kamu pilih yang mana? Akhirnya setelah saya cap-cip-cup, Pak kayaknya HI aja gitu. Akhirnya saya tes di UGM, lolos HI dan lulus. Cuman setelah saya lulus, qadarullah saya waktu itu belum mau bekerja. Memang saya nggak ada gap year yang terlalu lama. Jadi benar-benar tek habis S1 pertukaran S2 gitu ya. Cuman setelah saya lulus karena tidak linier, saya pengen berkarir jadi diplomat nih. Tapi saya cuma punya modal 1 tahun 4 bulan ini belajar HI kan sangat tidak cukup. Akhirnya saya pikir, oke, saya harus ngambil S2 satu lagi, saya ambil diplomasi or apa gitu kan, nanti baru S3-nya mungkin nanti ambil yang foreign policy atau apalah gitu ya, baru nanti saya pulang saya mengejar karir. Begitu pola pikir saya, rencana saya. Manusia boleh berencana ya kan? Itu papa saya udah nanya, terus kamu kalau sekolah terus nikahnya kapan? Nah, di sini kalau tadi kebanyakan mahasiswa mungkin sengaja ikut seminar ini tuh untuk menguatkan ya, aku tuh worth it nggak sih untuk pendidikan? Jangan-jangan ntar nggak ada yang mau sama aku. Oh, jangan sedih Ananda, saya sudah melewati fase itu 5 tahun, enggak 6 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya sudah melewati fase itu di mana eh, waktu itu fokus saya tuh cuman education and education. Maaf Mbak, sebentar ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh langsung kirim di chat ya sambil nunggu Mbak Mutia yang sedang break. Ini Masya Allah banget nih ceritanya Mbak Mutia. Mungkin berbeda sama kedua narasumber kita tadi yang memang masih on track hingga mengejar PhD. Tapi Mbak Mutia ini punya hal yang mulia lagi, kembali ke rumah dan sekarang jadi pengusaha catering ya Mbak Mutia ya. Iya, jadi mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi begini, waktu itu kan aku pengen S2 lagi gitu ya, S2 lagi, dan itu tuh aja udah pada, terutama omongan orang seperti kayak kata Teh Risma tadi, tante tetangga nih, Mbak, kamu tuh mau S2 lagi mau ngapain toh Mbak gitu, apa enggak lanang dowedi gitu ya kan, nanti kamu tuh sekolah terus emang kamu nggak takut apa nanti cowok tuh merasa tersaingi lah atau apa, karena kan kebanyakan paradigma yang berkembang nih, saya nggak tahu para mahasiswa di sini yang memang lagi mengejar S2 tuh merasa seperti itu juga atau enggak, kayak jangan-jangan ntar cowoknya malah insecure karena dia S1 atau karena dia D3 misalnya, sedangkan aku S2, gimana ya gitu. Kalau aku dulu pola pikirnya begini, aku nggak peduli sih ya Mbak, aku nggak peduli karena menurut aku kalau di quotes yang kita udah sering dengar ya, tinta-tinta itu sudah mengering. Takdir itu sudah selesai dituliskan. Lauhul Mahfuz itu sudah ada, sudah selesai ditulis. Jodohku siapa itu tuh sudah tertera. Jadi mau aku sekolah, mau aku goleran, mau aku kerja, aku sudah ditetapkan akan menikah dengan si ini di tanggal segini, di hari ini, di gedung ini, tempatnya di sini gitu loh. Jadi jangan pernah merasa kalau aku sekolah nanti aku jauh jodoh nggak ya gitu, nggak seperti itu konsepnya gitu. Yang penting kenapa waktu itu aku lebih memilih mengejar beasiswa itu nggak akan datang sendiri Mbak, harus kita yang pursue. Tapi kalau jodoh kita lagi lala kalau emang kita udah sampai di skenario nya di situ dia bakal datang, percaya deh. Dan itu yang terjadi sama aku lagi proses seleksi LPDP ya kan, waktu itu tahun 2014 aku baru lulus banget, terus aku langsung dengan mantepnya aku bilang sama papa aku kayaknya aku mau cari scholarship, aku mau S2 lagi, aku mau S3. Kamu nikahnya kapan? Ntar beres, gampang, jodoh bisa ketemu di sana, bisa datang sendiri. Pokoknya kalau emang udah timeline ya, udah skenario nya, dia pasti ngetok ke rumah dia, assalamualaikum saya mau ngelamar anak bapak, pasti kayak begitu. Tapi beasiswa nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin LPDP tok assalamualaikum saya kayaknya mau ngasih beasiswa ke ini orang, kan nggak mungkin. Akhirnya fokus aku mencari yang mana yang harus dikejar.
yang bakal datang sendiri, ngapain aku kejar, apalagi aku perempuan, posisinya kan kayak begitu. Akhirnya dari situ mikir, ya udah yuk kita udah aku mau ikut seleksi aja dulu. Pokoknya beasiswa itu tidak akan datang sendiri, dia harus dicari. Jadi kamu cari. Kalau emang kamu mau sekolah, kamu kejar. Tapi jodoh nggak usah kamu cari, nggak usah kamu pikirin jodoh. Sekarang ini pikirin education aja dulu. Udah kamu belajar aja dulu. Kalau emang belum nikah ya teman-teman di sini ya, belajar aja dulu. Karena nanti dia akan datang sendiri. Dan benarlah, pada saat itu pengumuman beasiswa yang menyatakan aku tidak lolos, dan tiba-tiba aku di-chat oleh teman SMA aku, adik kelas sih lebih tepatnya. Terus ya udah gitu ngajakin nikah aja gitu. Ngajakin nikahnya itu juga nggak yang assalamualaikum saya ingin melamar Antila, tuh enggak, bener-bener kayak ngajakin nonton, kayak ngajakin main, kayak ngajakin ke pasar aja gitu ya udah, kamu udah punya calon apa belum, oke di Jogja nanti ketemu orang tua kamu, dan ya udah, and it happens gitu loh. Jadi pas aku bilang aku lagi proses seleksi nih, tapi kalau seandainya aku dapet, nanti aku mau berangkat dulu, aku bilang. Ya biasalah pikirannya masih duniawi ya, aku mau berangkat dulu. Terus beliau bilang, ya nggak apa-apa, nanti aku akan tetap tungguin, katanya gitu, Ciela Rangga ya kan. Ya, aku akan tetap tungguin, tapi ternyata qadarullah Mbak, aku tidak diloloskan oleh Allah. Dan di saat itu juga pas pengumuman, aku lagi sama dia waktu itu kan, aku lagi sama dia, dan dia bilang ya udah, ya memang ini jalan, ya udahlah kita nikah tahun ini. Dan akhirnya aku nikah di di awal 2016. Jadi kan seleksi itu 2015 ya pengumuman itu, terus akhirnya baru dapat gedungnya 2016. Dan ternyata setelah aku jalani ya itu ya Masya Allah gitu loh. Aku dari tadi, karena memang narasumber ini pada hebat-hebat semua, aku tuh kayak nggak menyiapkan materi khusus. Aku tuh bener-bener highlight aja dari yang diomongin tadi, dan emang bener banget gitu. Kayak aku tuh paling cuma menambahkan ya, kayak misalnya gini, tadi kata Mbak Lisa, luruskan niat deh. Kamu tuh mau belajar tuh, mau studi tuh mau ngapain gitu. Karena aku kemarin memang sepertinya, qadarullah kenapa tidak diloloskan Allah, karena memang aku niatnya tuh nggak lurus. Aku tuh memang pengen belajar karena pengen yang pengen dipandang cerdas, pengen dipandang sukses, pengen dipandang berpendidikan. Tapi ya itu gitu loh. Terus impact-nya apa? Setelah kamu belajar, kamu susah-susah, kamu ngabisin uang negara, katakanlah seperti itu ya. Ini negara udah memilih kamu, terus ngapain? Kamu mau jadi apa? Kalau seandainya memang niat kita tuh nggak lurus, ya pasti akan ada aja hambatan gitu loh. Makanya aku pikir, kayaknya memang lebih baik aku tidak diloloskan. Apalagi waktu itu kan aku kalau misalnya berangkat juga kan aku sendiri. Yang perempuan juga kan nggak boleh safar tanpa mahram ya. Kecuali kalau misalnya kita sekolah bareng sama suami, ya kan? Atau sama abang, atau sama adik yang laki-laki. Benar juga gitu. Dan akhirnya, ya itu setelah aku pikir, ya udah kita luruskan niat deh. Kalau misalnya kalian mau belajar di sini, kalian tuh tujuannya mau ngapain? Karena ilmu yang paling penting itu sebenarnya tidak hanya ilmu terkait duniawi, bukan ilmu duniawi nggak penting ya, tapi ilmu agama itu jauh lebih penting. Kalau tadi Mbak Lisa sudah sampaikan, kita itu hidup tuh paling lama berapa lama sih? Katakanlah patokannya umur Rasul. Umur Rasul berapa meninggal ya? 63 tahun. Setelah 63 tahun tuh kita ngapain? Kita mau jadi apa? Gitu loh. Aku bener-bener deg banget waktu itu dapat berita senior aku di PCMI, beliau meninggal tepat 1 minggu setelah beliau wisuda doktor. Aku langsung mikir kayak, Masya Allah, dia sekolah 6 tahun dan mungkin belum sempat mengimplementasikan ilmunya selama 6 tahun dia sekolah doktor itu, dan qadarullah sudah sampai disitulah rezekinya gitu ya. Jadi aku mikir kalau seandainya aku terus-terusan pikirannya pulsu untuk bukan yang sedang PhD ini nggak penting ya. Ini kan tadi kan PhD-nya mbak-mbak di sini kan value-nya value akhirat juga gitu lah. Ada urusan wakaf ya kan. Cuman aku mikirnya selama ini aku terlalu banyak mengejar ilmu dunia sampai aku mengesampingkan ilmu akhirat. Ilmu akhirat aku tuh masih jauh dari pencapaian dunia yang aku punya gitu loh. Oke, aku punya degree S2, tapi nanti kalau misalnya aku dibawa ngaji, tajwidnya berantakan, makhrajul hurufnya berantakan, bahkan untuk proses kita sampai meninggal, terus kita dibangkitkan, kita nanti akan ada Imam Mahdi, nanti Nabi Isa akan turun di dalam usia berapa tahun, di tahun berapa, itu tuh aku blank dan nggak tahu sama sekali.
Lalu kita sebagai calon ibu gitu ya, al-ummu al-madrasatul ula, itu kita mau ngajarin apa ke anak kita? Ya kan, yang terpenting kan itu gitu loh. Aku tuh selalu beranggapan begini. Anak aku boleh jadi apapun, terserah. Mau jadi dokter kah, mau jadi engineer, mau jadi dosen, mau jadi apapun, terserah, asal jangan lepas dari hafiz Quran. Kamu mau ngapain terserah, mau jungkir balik kamu terserah, tapi yang penting kamu hafiz dulu. Kamu hafiz dulu, baru kamu mau ngapain gitu. Karena bahkan ketua program Quran ya di Saudi itu aja, beliau tuh aja dokter bedah. Jadi memang yang terpenting tuh ilmu agama dulu, baru nanti ilmu akhirat itu adalah yang sesuai dengan keahlian seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lisa tadi gitu. Seperti kayak kisahnya Imam Ahmad. Aku mau cerita sedikit tentang kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau ini adalah seorang pedagang ya. Keluarganya ini pedagang. Beliau ini adalah orang yang sangat kaya raya. Suatu saat Imam Ahmad ini ikut keluarganya berdagang dan sama salah seorang pembeli waktu itu, pebisnis, mitra bisnisnya keluarganya Imam Ahmad melihat bahwa Imam Ahmad ini anaknya cerdas. Ya, keluarga mitranya ini bilang ke keluarganya, ini anak bapak ini cerdas loh Pak. Sayang kalau cuman jualan. Nah itu kebalikan kalau kita sekarang kan, kamu tuh padahal pinter loh, sayang loh kamu cuman ngaji, kamu mending jadi dokter kayak, kamu mending jadi insinyur kayak, kamu mending jadi apa kan kayak gitu ya kalau pikiran. Tapi zaman dulu dikatakan keluarganya Imam Ahmad, kamu ini anaknya tuh pinter loh, ini anak kamu ini kalau diajarin agama dia bisa jadi sesuatu loh, dia bisa jadi ulama besar loh, katanya gitu. Sayang kalau dia cuma dipakai berdagang. Akhirnya Imam Ahmad nggak disuruh keluarganya untuk berdagang, terus disuruh berguru, punya ilmu, dan dia benar-benar mengejar dunia juga, mengejar harta juga. Karena apa? Imam Ahmad bilang, saya itu pengen jadi orang kaya, saya pengen punya rumah saya kamarnya banyak, supaya siapapun yang belajar hadis sama saya nggak perlu mikir apa-apa. Lu nginep di rumah gue, lu makan di rumah gue, lu tinggal belajar aja taunya. Masya Allah, bagaimana kita jadikan dunia itu bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Karena satu prinsip yang aku pegang banget ya, dan ini juga orang-orang sering dengar, YOLO, you only live once. Cuman kebanyakan orang salah kaprah. YOLO-nya ini ya, you only live once. Ayolah kita happy-happy, ngapain sih terlalu akhirat oriented? Kita tuh kan hidup cuma sekali. Justru saya balik gitu, karena kita nih hidupnya cuma sekali, kamu nggak takut kalau dunia kamu nih nggak punya value apa-apa, terus nanti di akhirat kamu mau jadi apa gitu loh. Makanya, nah itu sedikit saya kutip tentang kisahnya Imam Ahmad. Jadi usahakan selalu setiap setiap apapun yang kita lakukan itu punya value akhirat. Makanya saya senang banget Mbak Lisa ini PhD, tapi beliau disertasinya adalah tentang wakaf. Jadi bagaimana pendidikan yang ditempuh di dunia ini tuh bisa memberikan impact kita di akhirat. Selama-lamanya kita hidup di dunia, yang akhirat itulah yang kekal gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu mengejar dunia sampai kita mengesampingkan ilmu akhirat kita. Kalau benar-benar niat kita itu lurus mau belajar, sebenarnya ya tanpa ijazah pun kita nggak apa-apa. Karena yang kita cari ilmu kan, bukan degree gitu loh. Makanya sekarang aku lagi kuliah juga, kuliah 2 tahun, kuliah non degree, dan nggak masalah, tanpa ijazah nggak masalah, karena memang aku mengejar ilmunya. Aku belajar agama Islam sama belajar bahasa Arab di Yayasan Bisa. Dan itu Masya Allah sangat-sangat membantu gitu loh. Seperti kata Mbak Lisa lagi, the more you study, the more you realize there's lots of things out there you still have no idea about. Ya kan? Semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Se-PhD-nya kita di bidang matematik misalnya, kita masih zero di bidang bahasa misalnya. Se-PhD-nya kita di bidang kedokteran misalnya, kita masih zero dalam bidang fisika misalnya, atau di bidang matematik. Karena memang ilmu Allah itu luas. Daripada kita nggak bisa kita ngejar semua, tapi terus nggak ada yang dapat, lebih baik kita luruskan niat, skala prioritas kita tuh mau yang mana. Al-ummu al-madrasatul ula, kamu mau jadikan anakmu seperti apa? Ya kan? Perempuan itu adalah tonggak peradaban. Kalau kita mau ngerusak nation, itu rusak aja dulu dari perempuannya. Benar nggak? Maka dari itu, kita mau generasi penerus bangsa itu menjadi lebih baik, kita harus perbaiki dari kualitas perempuannya dulu. Makanya perempuan itu wajib banget belajar.
Meskipun here, hello, sekarang aku hanya karir di rumah gitu. Cuma memang rumahku itu adalah karirku, itu adalah surgaku. Itu judul tulisan saya di buku Kartini Zaman Now juga. Rumahku, karirku, surgaku. Ya memang disinilah saya berkarir. Disinilah saya mengejar surga gitu. Lewat suami saya, lewat anak-anak. Pertanyaannya lagi mungkin yang sering banget ditanya, Mbak, kamu udah sekolah, apalagi kamu dibayarin orang tua, terus orang tuamu gimana? Begitu kamu dilamar, orang tuamu gimana? Dengan kamu tidak menjadi quote and quote tidak menjadi apa-apa, by means kamu nggak yang ada track yang jelas gitu loh. Kamu dosen kah, kamu dokter kah, kamu apa gitu. Sebenarnya agak ada kecil hatinya juga ya ditanyain kayak begitu. Cuman aku berpendapat begini ya, itu tadi kita hidup di dunia berapa lama banget sih? Kalau misalnya aku tidak bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua aku di dunia, aku akan berusaha untuk jadi anak yang membanggakan orang tua aku di akhirat nanti. Dengan gimana ya? Jadilah penghafal Quran. Kan kalau kita penghafal Quran, nanti orang tua kita kan akan dipanggil nih di podium nih ya, sama di hadapan Allah, dan nanti malaikat akan menyerahkan jubah kemuliaan. Nah di situ aku pengen mengejar pride orang tuaku di situ gitu loh. Biarlah mungkin sekarang ini mereka, ya anak saya ibu rumah tangga, ya anak saya pengusaha catering, ya anak saya S2 hubungan internasional, ujung-ujungnya balik ke dapur gitu kan. Ya yang penting kita menghasilkan value gitu loh. Dan kalau pendidikan ya Mbak ya, itu tuh kalau mengutip kata Eleanor Roosevelt, small minds discuss people, average minds discuss events, great minds discuss ideas. Jadi kalau kita belajar, kita jadi perempuan yang berpendidikan, percaya deh Mbak, ini otak tuh full. Ideas cannot stop running from my brain. Selalu ideas. Kayak aku tuh pasti ada, kayaknya aku pengen ini deh. Kayaknya aku pengen bikin ini deh. Kayaknya aku pengen bikin ini deh. Dan do it, wujudkan gitu loh. Kalau bisa, apapun yang kamu, bukan kalau bisa ya, harus bisa. Apapun yang kamu lakukan, selalu punya value akhirat. Makanya sekarang aku punya usaha catering, nggak hanya sekedar oke, orang catering sama aku selesai gitu loh. Tapi aku melayani pembayaran vidya, melayani paket sedekah. Jadi aku ngejual paket sedekah, itu nanti aku yang distribusikan. Jadi buat orang-orang yang pengen sedekah makanan tapi nggak sempet, mereka tinggal transfer, nanti akan aku masakin, aku anterin, report gitu ya, ini hidupnya gitu. Terus melayani pembayaran vidya juga gitu. Kalau misalnya ada ibu hamil dan menyusui yang sedang puasa, orang sakit, sedekah atas nama orang tua gitu kan ya, maksudnya itu part dari usaha catering, tapi harus ada value di situ. At least kalau seandainya tidak ada keuntungan dalam bentuk materi kan, pasti aku jual paket sedekah dengan jual paket makanan biasa kan harganya beda dong gitu kan. Ya at least adalah sedekah dan jihad aku juga di situ gitu loh. Makanya selalu usahakan kita mau belajar apapun, kita mau usaha apapun, harus usaha selalu ada value gitu. Terus kayak tadi juga katanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadisnya beda. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis kalau di slide-nya Mbak azan, Mbak gimana Mbak? Kita break sebentar ya. Oke, di tempat saya juga sedang azan nih teman-teman. Takut suaranya mengganggu, saya izin untuk mute sebentar ya hingga azannya selesai. Tolong Mbak Siva bisa jangan di mute nggak? Saya udah lama nggak dengar azan secara langsung dari masjid. Oh oke, boleh. Masya Allah, kedengeran ya azannya ya? Izin ya.
Oke, kita balik lagi ya. Azan di rumah saya sudah selesai. Ini masih ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Mbak Mutia. Silakan Mbak Mutia. Aku kayaknya karena di sana udah masuk waktu zuhur, aku minta waktu 10 menit boleh? Oke. Karena ini kebetulan Jambi juga belum azan kan, lebih lama waktunya ya. Jadi begini Mbak, kalau kenapa sih kita tuh penting banget untuk mengejar pendidikan, baik pendidikan duniawi maupun pendidikan akhirat gitu ya. Jadi gini, selama aku akhirnya stop tidak mengejar formal, aku kan ikut kelas online. Aku belajar bahasa Arab, belajar agama Islam, ikut kelas belajar tauhid, kelas HSI, dan di situ aku tuh itu mind blowing banget gitu. Banyak banget hal yang aku baru tahu yang itu tidak ada dalam pelajaran agama zaman SD, SMP, SMA. Bagaimana tentang bagaimana tahapan di padang mahsyar, bagaimana nanti sirot, bagaimana nanti ya itu tadi Imam Mahdi turun, ini bagaimana semuanya itu penjelasannya itu aku tidak dapat gitu loh di sayang jangan di sini dong. Maaf, anak aku udah pulang. Sayang jangan di sini dong, jangan di sini dong. Ya di kamar ya. Iya di kamar ya. Kalau mau nonton di kamar. Jadi hal-hal itu yang aku nggak dapet gitu loh. Jadi bagaimana caranya harus ilmu itu kita cari sendiri. Kita cari sendiri dan aku ternyata baru tahu value-nya ilmu agama tuh wow. Kenapa ini tidak dijelaskan di pelajaran agama SD, SMP, SMA? Karena kebanyakan juga di pelajaran-pelajaran kita zaman dulu juga doa makan yang nggak sohih, doa wudhunya juga nggak sohih gitu loh. Ini yang sunnahnya sebenarnya yang mana? Dan aku baru tahu setelah ngaji sekarang gitu. Jadi kita mau kita mau ngajarin anak kita tuh dengan apa gitu loh. Aku tuh berprinsip begini, aku kalau seandainya aku meninggal, aku tidak perlu meninggalkan anak-anak aku dengan harta. Harta mereka bisa cari. Yang perlu ditinggalkan itu adalah ilmu agama, tauhid, akidah, itu yang terpenting gitu. Karena kalau misalnya mereka akidahnya udah lurus, percaya deh,
orang yang tawakal sama Allah itu rezekinya ada aja. Jadi aku nggak mikirin ninggalin warisan, aku ninggalin legacy bisnis apa segala macam. Kamu harus meneruskan catering ibu atau bisnis ibu, kamu harus meneruskan kerjaan ayahmu tuh enggak. Tapi yang penting akidah tauhid itu kita tanamkan supaya nanti kalau kita udah nggak ada, Mbak, itu dia bisa tetap bertawakal sama Allah. Dan kalau dia tawakal sama Allah, rezekinya tuh ada aja. Rezeki itu bukan karena kerja keras, tapi karena tawakal, gitu ya. Jadi itu yang selalu aku tanamkan, aku niatkan sama suami untuk tanamkan ke anak-anak seperti itu. Jadi kamu mau jadi apapun terserah, yang penting kamu jadi hafiz Quran, udah itu aja dulu. Setelah itu kamu mau jadi dokter kah, kamu jadi pematung, kamu mau jadi pelukis, mau jadi apapun terserah gitu. Yang penting agamanya dulu udah beres gitu kan. Karena ya itu tadi tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari atau Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ini dulu aku nggak tahu gitu loh. Maksudnya aku hanya tahu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tapi redaksi bahasa Arabnya, derajat kesohihannya, siapa perawinya, dalam kitab apa, 5 years ago I have no idea about this. Tapi itu pentingnya untuk selalu belajar. Oke, aku stop mengejar pendidikan formal, tapi aku cari ilmu yang lain. Aku ikut kelas online menghafal hadis, aku ikut kelas online terjemah kitab Arab, aku ikut kelas online belajar percakapan bahasa Arab. Kenapa? Karena sepenting itu memang bahasa Arab gitu kan. Kalau kalian pengen tahu sepenting apa, Rasulullah pernah bersabda, cintai Arab karena 3 hal. Ana Arabiyun, lugat Al-Quran Arabiyun, lugat al-Ahlal Jannah Arabiyun. Aku orang Arab, bahasa Quran bahasa Arab, dan bahasa ahli surga bahasa Arab. Gitu kan. Jadi kalau ada orang bilang, lu ke Arab-Araban mau kemana ya? Saya mau ke surga, mohon maaf, kamu nggak mau ikut ya terserah gitu. Ngapain belajar bahasa Arab? Kita kan Indonesia ya, tapi kan bahasa Arab itu adalah bahasa ahli surga gitu kan. Saya mau ke surga, targetnya nggak cuma ke Arab. Kalau kamu nggak mau ikut nggak masalah. Gitu loh. Jadi 5 years ago aku nggak punya pengetahuan tentang redaksi hadis, aku tidak punya hafalan hadis, tidak punya hafalan Quran, aku tidak, makhrajul huruf masih berantakan sampai sekarang pun I'm still learning, gitu kan. Jadi kalau seandainya kita berhenti hanya di situ, kita merasa pendidikan kita itu cukup, oke aku S1, aku S2, aku S3 cukup, tapi kita tidak mencari ilmu lain yang jauh lebih penting. Ya itu tadi, ya Allah, kita hidup 40 tahun mau jadi apa gitu loh. Nanti di akhirat nasib kita bagaimana? Gitu. Makanya kayak aku tuh selalu berusaha untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya meskipun di rumah. Sekarang aku sambil ikut kelas online, sambil usaha catering. Ibu dari 2 anak, aku ngurus anak sama suami aja tanpa neni ya, benar-benar aku pengen ngurus sendiri. Kalau kata orang ngapain udah S2 tapi ujung-ujungnya cuma di rumah ngurus anak, ya pertanyaannya kamu ngapain S2 kalau anak kamu diurus sama orang gitu. Ini kan anak saya, ya wajar saya yang ngurus, masa saya minta urusin tetangga kan gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi cuma untuk di rumah ngurus anak. Ya, karena saya nggak sanggup bayar suster yang S2 seperti Angelina Jolie dan Brad Pitt bayarin anak-anaknya susternya itu S2, ya saya yang S2, saya yang ngajarin anak-anak kan begitu. Untuk apa kamu sekolah tinggi kalau anakmu kamu titipkan sama suster yang mohon maaf pendidikannya mungkin nggak tinggi gitu kan? Yang mau jadi gurunya siapa ya? Ibunya siapa? Jangan menyerahkan tanggung jawab untuk ngajarin anak, untuk ngedidik anak itu ke orang lain, apalagi ke orang tua, ke mertua. Udah cukup mereka tuh membesarkan kita gitu loh. Udah kita aja ngurus anak dalam energi yang full usia produktif gini aja capek. Apalagi orang tua kita yang sudah tidak usia produktif, udah cukup mereka ngegedein kita, sekarang anak kita lagi yang ngegedein gitu loh. Dan itu juga aku tanamkan nanti ke anak aku, bukannya ibu nggak mau ngurus cucu, tapi ini adalah tanggung jawab kamu gitu loh. Kamu jangan hanya pikirannya untuk cari nafkah, cari degree, dan cari yang segala macam, dan akhirnya mengesampingkan kewajiban kamu gitu loh. Emang kenapa kalau S2, S3 balik ke dapur, saya suka masak, akhirnya saya jadi pengusaha catering, emang kenapa S2, S3 di rumah ngurus anak? Lawang anak saya, kecuali kalau anak tetangga gitu ya, saya balikan ke orang tuanya, kan begitu. Gitu loh. Jadi kita luruskan gitu loh niat kita, karena memang di dunia ini, saya mengutip kata Mbak Lisa tadi, dunia itu jangan ditaruh di hati, taruh di tangan. Sama kayak kata Ustadz Muhammad Yahya, beliau ini juga beliau ini waktu juga pembina Muslim di Melbourne. Jadi beliau pernah ceramah gini, dunia itu mata dalam bahasa Arab ya, mim, ta, alif. Mata itu apa? Mata itu sesuatu yang kita butuhkan.
tapi nggak untuk kita banggakan. Contohnya kayak spons cuci piring. Kita butuh kan spons cuci piring. Buat nyuci piring itu penting banget dan esensial banget. Tapi siapa yang mau membanggakan spons cuci piring? Akan adakah orang yang membanggakan spons cuci piring sebagaimana dia membanggakan iPhone? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi memang dunia itu hakikatnya seperti itu. Dunia itu mata, sesuatu yang kita memang butuh, tapi tidak untuk kita banggakan, gitu ya. Jadi jangan pernah apa ya? Aduh, apa dia? Sorry, di sini baru aja. Jadi sebelum saya tutup, jadi jangan pernah membanggakan dunia, perbanyaklah ilmu akhirat. Bukan berarti ilmu dunia itu nggak penting, silahkan, tapi percayalah ya, buat kalian yang merasa, oh aku ini S2, tapi nanti aku jadi ibu rumah tangga. Hai, gadis-gadisku yang cantik, percayalah, punya ibu, jadi ibu, ngurus anak itu jauh lebih susah daripada nyelesain tesis. Demi Allah, aku bilang ya, nyelesain tesis itu gampang. 1 tahun 4 bulan beres. Kita deal with adults. Kita berbicara dengan dosen. Dosen masih bisa kita ajak diskusi, kita ajak kita ajak berbicara lah gitu. Pokoknya kita dealing with adults saat kita kuliah gitu. Tapi saat kita jadi ibu, kita dealing dengan makhluk yang paling egois sepanjang masa. Dia nggak peduli ibunya sakit, nggak peduli ibunya belum makan, dia nggak peduli ibunya capek, dia mau itu gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, aduh aku capek kuliah, aku mau nikah aja. Kamu nggak seperti pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu loh. Kamu justru keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Menikah itu jauh lebih susah. Menjadi ibu ya, kalau menjadi istri sama gitu. Kita kan dealing with adults gitu loh. Suami kita masih bisa ngomong saat kita capek. Aduh aku nggak bisa masak. Aduh aku sakit. Aduh ini kita masih bisa ngomong. Tapi kalau anak, mohon maaf gitu loh ya. Jadi apalagi aku punya 2 balita aktif saat ini. Jadi kayak ya memang mereka itulah fokus aku saat ini sekarang, dan itu jauh lebih susah daripada menyelesaikan tesis 3 bulan 4 bulan beres. Tapi kalau anak seumur hidup Mbak, itulah karir aku, itulah surga aku. Jadi kalau ada orang yang bilang kamu S2 tapi kamu balik ke rumah, ya memang saya berpendidikan memang untuk ini gitu loh. Dan harusnya kamu bayangin dong, hanya untuk di rumah aja aku S2. Kira-kira level of education apa yang akan aku tempuh kalau aku berambisi untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty gitu misalnya kan. Kalau seandainya aku berambisi untuk menguasai dunia, kira-kira aku sudah di level of education apa gitu. Terus kalau misalnya nanti ada yang sampailah mungkin tersebut gitu kan, ya ampun ini diantara semua penulis buku dia doang nih yang nggak ngapa-ngapain gitu kan, dia doang nih yang bukan jadi apa-apalah quotes and quotes ya, maksudnya aku hanya jadi ibu rumah tangga aja, aku berusaha untuk bisa memberikan value gitu loh. Aku menulis untuk jelasin untuk cerita ke orang, untuk berbagi ke orang, untuk menguatkan orang lain. Kalian mahasiswi di sini yang mungkin masih belajar terus galau, aku nanti habis ini mau jadi apa? Aku mau kerja kah? Aku mau pursue education kah? Atau aku mau berkarir di rumah? Apapun itu pilihan kalian, coba usahakan selalu ada value akhirat di situ gitu. Kalian kalau mau kerja, cari value akhirat di situ. Kalian kalau mau berkarir di rumah, Masya Allah lagi, lebih luar biasa lagi. Karena memang dalam Al-Quran dikatakan bahwa hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu. Ya memang perempuan tempatnya di rumah. Mau saya S2 kayak mau saya S3, disinilah karir saya, disinilah surga saya insya Allah. Gitu ya teman-teman. Oke, Masya Allah sekali Mbak Mutia, terima kasih banyak untuk insight dan masukannya. Ini kita jadi memiliki perspektif baru ya teman-teman ya. Tidak, tadi ketika kita ngobrol mungkin sama Mbak Lisa dan juga sama Teh Risma gitu kan, tentang bagaimana perjuangan mereka menempuh pendidikan PhD dan masih on the track lah ya, masih berkarir di kampusnya. Tapi ini kita memiliki insight lain nih dari Mbak Mutia, di mana pendidikan tinggi ini sebenarnya bukan soal degree, tapi tentang ilmu. Ilmu yang ingin kita pelajari untuk apa? Untuk bermanfaatan dunia kita dan juga akhirat kita. Kemudian untuk teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan pun, baik itu secara formal maupun informal, harus balik lagi ke yang namanya niat yang lurus. Jadi dengan niat yang lurus kita memiliki value nih.
dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan gitu, bahwa memang goals-nya, tujuannya ini bukan hanya mengejar dunia, tapi ada akhirat juga yang kita kejar. Tadi kalau mengutip katanya Mbak Mutia adalah di sini kita kejar akhirat, nanti dunia mengikuti ya Mbak Mutia ya. Dan nama niat sesungguhnya iya, semuanya tergantung dari niatnya ya Mbak. Dan tadi ada satu hal yang menarik juga yang saya highlight dari penyampaian Mbak Mutia adalah ketika kita mencari ilmu terus, belajar terus, dari manapun itu sumbernya, nanti biasanya akan muncul yang namanya ide ya. Ide-ide itu nanti bermunculan dan nanti menghasilkan karya-karya. Jadi walaupun ibu rumah tangga pun udah jauh-jauh kuliah sampai ke Jogja, S2, walaupun balik ke rumah, tapi tetap produktif, tetap menghasilkan karya yang bermanfaat untuk umat juga ya, Mbak Mutia ya. Masya Allah, ini bisa kita tambah perspektif kita lagi nih terkait dengan perempuan dan juga pendidikan tinggi. Jadi it's not all about degree, bukan hanya kamu gelarnya apa, tapi ilmu apa sih sebenarnya yang mau kita cari, tujuan hidup kita apa sih, itu sebenarnya jauh lebih penting gitu. Oke, jadi itu tadi sesi dari ketiga narasumber kita. Sekarang kita akan masuk sesi Q&A karena kebetulan udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Namun karena terbatasnya waktu, saya hanya akan memilih 2 pertanyaan yang sekiranya menarik dan juga bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya nih. Oke, aku coba buka pertanyaannya dulu ya. Untuk para narasumber, siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Ini kita sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik.